Tadi betul diterangkan di situ, mayoritas Indonesia adalah Muslim, yang menunjukkan bahwa bangsa ini diasuh secara teologis, diasuh secara etnis. Itu poinnya tuh. Ada grafik lain yang belum diterangkan dan saya tunjukkan angkanya. Per hari ini 12 juta anak-anak Indonesia mengalami stunting, kekurangan gizi. Anak yang dalam formative years-nya antara sebetulnya 5 sampai 11 tahun, kekurangan gizi hari ini itu 10 tahun lagi dia akan kekurangan otak, IQ-nya drop 20% itu. Itu fakta sosiologisnya. Anak yang lahir hari ini juga akan dibebani oleh utang Presiden Jokowi sebanyak 30 juta rupiah. Jadi ibu yang hari ini melahirkan, dia melahirkan seorang generasi, seorang bayi yang langsung menyandang beban sebagai pembayar utang itu. Itu bahayanya tuh. Jadi dalam keadaan semacam itu, kita dipalsukan dengan istilah-istilah jangan pakai politik identitas. Law Islam itu adalah identitas dari awal. Bahkan demokrasi kita diawali dengan prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu Piagam Jakarta, hasil percakapan demokratis. Kan pada waktu itu dasar negara kita dipertengkarkan secara demokratis. Semua orang pemikir founding parents kita datang dengan pikiran, dengan referensi dan menemukan formulasi itu tuh. Bahwa kemudian bagian itu dihilangkan, itu juga hasil dari percakapan demokratis. Sehingga terjadi keseimbangan. Tetapi apa yang dihapus dari sila pertama Pancasila itu tidak mungkin dihapus dari memori kolektif bangsa ini. Itu fakta sejarahnya begitu. Jadi mengatakan bahwa politik identitas itu berbahaya bagi demokrasi, itu artinya mau menghapus jejak pikiran yang dibekalkan pada bangsa ini oleh pendiri kita. Saya lanjut sedikit bahwa saya ada di Forum Muhammadiyah hari ini, kampus yang pernah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bayangkan misalnya bila Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu memilih untuk jadi caleg, sangat mungkin beliau itu pakai rompi orange hari ini. Seandainya beliau memilih jadi polisi, sangat mungkin hari ini dia ada di tahanan Brimob. Tapi sejarah hukum alam sudah jadi sunatullah bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih menjadi pedagog, menjadi pendidik. Sehingga Muhammadiyah sekarang punya 172 universitas. Artinya di berapa tadi 5 juta mahasiswa. Jadi kalau 1 jam aja dosen Muhammadiyah mogok ngajar, IQ bangsa ini drop. Anda bayangkan itu. 1 jam Ustadz Abdul Somad berhenti berceramah, kedunguan bangsa ini bertambah. Itu yang kita sebut sebagai modal pikiran bangsa ini untuk melesat itu. Jadi bagus betul tadi diterangkan bahwa ini kampus berbasis sosio-teknopreneur. Teknologi sekarang tumbuh secara eksponensial. Kita bilang kita masuk di dalam masyarakat teknologis 4.0, 4.0. Tetapi kalau teknologi dan ekonomi tumbuh secara 4.0, masyarakat mesti tumbuh di atas itu. Masyarakat mesti jadi 5.0 supaya masyarakat bisa mengawasi perkembangan teknologi maupun perkembangan ekonomi itu. Di Jepang misalnya orang bicara oke, kami masuk dalam 4.0, iya, tapi society-nya masuk dalam 5.0. Kenapa? Karena pemimpinnya adalah 6.0. Di kita ekonomi mau ditumbuhkan 4.0, pemimpinnya 0.4. Itu problem utama kita tuh. Jadi memang kita harus memperluas percakapan politik semacam ini dari kampus. Kita
Kita ingin kampus memproduksi pikiran itu. Agak ajaib kalau beberapa kampus menolak saya dan Ustaz Abdul Somad. Namanya kampus sekarang perlu pakai paspor untuk berceramah tuh. Jadi kampus ini kayak Singapura, nolak orang untuk berbicara. Padahal bangsa ini dimulai dengan percakapan. Kita tahu bagaimana konstitusi itu dibangun dengan percakapan yang ketat, sistematis, bertengkar berbulan-bulan untuk menghasilkan Indonesia. Sekarang kita nggak ada pertengkaran karena pertengkaran dilarang oleh KUHP. Jadi sekali lagi menjawab secara singkat bahwa negeri ini perlu diinvestasikan ulang dengan pikiran. Nah, akal sehat kami berdua tolong dicatat karena kita nggak ada di baliho tuh. Saya tidak ada di baliho. Pak Ustaz Abdul Somad tidak ada di baliho. Kalau Anda keliling Sumatera, Jawa segala macam, Anda bertemu dengan baliho para capres. Gambarnya besar, wajahnya besar, otaknya kecil. Karena nggak ada perdebatan. Orang kalau menjadi capres mesti dia mendaftar. Pak Rektor, saya menjadi capres, uji pikiran saya di forum Ahmad Dahlan, di forum Muhammadiyah. Itu baru bermutu. Kan kita hanya lihat orang cara program di panggung dangdut. Bagaimana mungkin ada perdebatan di panggung dangdut? Jadi sekali lagi saya membayangkan bahwa anak tadi, Farel tadi yang bernyanyi di depan publik, sebetulnya kita bayangkan 10 tahun ke depan dia jadi apa di dalam sistem politik kita tuh? Apa dia mau jadi capres? Nggak bisa, karena dia bukan oligarki. Apa dia mau jadi pendidik? Sangat mungkin. Tapi dari sekarang kita mesti pastikan bahwa Farel harus disediakan nutrisi yang baik buat dia supaya dia tumbuh. Jangan sekedar dia jadi ikon untuk menghibur para menteri. Jadi satu waktu nanti kita ingin agar supaya ada Farel yang mengucapkan pikiran bukan karena sekedar ingin menghibur, tapi ingin menumbuhkan kembali kebiasaan berpikir bangsa ini. Kira-kira itu pengantarnya. Terima kasih.